Garut, sekitar tahun 1930-an. Di sebuah lapangan terbuka, ratusan orang berkumpul. Bukan untuk upacara resmi, bukan pula untuk perdagangan. Melainkan untuk menyaksikan sebuah tradisi yang hingga hari ini masih dikenal sebagai adu domba Garut. Di tengah kerumunan itu, dua ekor domba saling berhadapan, dengan tubuh tegap, tanduk melengkung, dan tenaga yang disiapkan sejak lama. Namun sebelum mereka diadu, pemiliknya akan memegang, menenangkan, dan mengatur posisi. Karena ini bukan sekedar pertarungan liar, melainkan sebuah ketangkasan yang memiliki aturan, ritme, dan cara tersendiri. Tradisi ini di Tanah Sunda dikenal sebagai ketangkasan domba, yang bukan hanya hiburan rakyat, tapi juga simbol kebanggaan bagi para pemiliknya. Di masa itu, memiliki domba yang kuat dan tangguh bukan hal biasa, melainkan bagian dari status sosial. Semakin hebat domba yang dimiliki, semakin tinggi pula kehormatan di mata masyarakat. Kerumunan penonton yang duduk melingkar itu bukan hanya datang untuk melihat, tapi juga untuk merasakan suasana kebersamaan. Anak-anak, orang tua, hingga para pria dewasa, semuanya hadir, menyatu dalam satu ruang yang sama. Tidak ada tiket masuk, tidak ada panggung megah, hanya lapangan, rumput, dan semangat yang hidup di antara mereka. Dari sudut pandang budaya, tradisi ini menunjukkan bagaimana masyarakat Sunda membangun hiburan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Domba bukan sekedar hewan ternak, tapi bagian dari kehidupan ekonomi dan sosial. Di masa kolonial Hindia Belanda, kegiatan seperti ini sering didokumentasikan. Bukan tanpa alasan, karena bagi pihak kolonial, budaya lokal seperti ini dianggap unik dan menjadi bagian dari catatan etnografi. Namun di balik itu, tradisi ini tetap milik masyarakat. Ia tumbuh dari kebiasaan, dijaga oleh komunitas, dan diwariskan dari generasi ke generasi. Jika kita perhatikan lebih dalam, tradisi ini juga mencerminkan hubungan manusia dengan alam. Domba dirawat, dilatih, dan dipersiapkan, bukan hanya untuk diadu, tapi sebagai bagian dari interaksi manusia dengan lingkungannya. Disinilah kita bisa melihat bahwa kehidupan masyarakat saat itu masih sangat dekat dengan alam. Berbeda dengan hari ini, di mana banyak hiburan datang dari layar dan interaksi perlahan berkurang. Dulu, hiburan adalah pertemuan, kebersamaan, dan pengalaman yang dirasakan secara langsung. Namun, waktu terus berjalan, tradisi ini tetap bertahan meskipun mengalami perubahan. Hari ini, adu domba Garut lebih diatur dengan aturan yang lebih ketat dan perhatian terhadap kesejahteraan hewan. Ini menunjukkan bahwa budaya tidak selalu hilang, tapi bisa beradaptasi dengan zaman. Rekaman lama ini menjadi sangat berharga karena memperlihatkan bagaimana tradisi itu dulu dijalankan secara alami, sederhana, dan penuh makna. Kita tidak hanya melihat dua domba yang saling berhadapan, tapi juga melihat wajah-wajah masyarakat yang hidup dalam kebersamaan. Dan mungkin yang paling terasa berbeda adalah suasananya. Tidak terburu-buru, tidak dipenuhi distraksi, tapi justru lebih terasa. Pertanyaannya sekarang, di tengah kehidupan modern seperti ini, apakah kita masih punya ruang untuk merasakan kebersamaan seperti mereka dulu? Atau semua itu perlahan sudah tergantikan oleh dunia yang semakin sibuk?